Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai gametogenesis, yaitu pembentukan gamet pada makhluk hidup. Yang akan kita bahas pada gametogenesis kali ini ada dua, yaitu gametogenesis pada manusia dan gametogenesis pada tumbuhan. Untuk gametogenesis pada manusia, ini pembentukan sel gamet terjadi pada manusia, terdiri atas, ini salah ketik ya, bukan terdiri pada tapi terdiri atas spermatogenesis, ini pada pria, sedangkan oogenesis pada wanita. Spermatogenesis adalah pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis, sedangkan oogenesis adalah pembentukan ovum yang terjadi pada ovarium. Gametogenesis ini memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan hewan. Spermatogenesis dan oogenesis termasuk pembelahan meiosis karena terjadi di jaringan organ reproduksi dan menghasilkan 4 sel anak yang haploid atau setengah dari kromosom induk. Kromosom sel induknya 2N, maka sel anaknya separuh jadi 2N. Nah, ini adalah tahapannya, tapi nanti akan saya jelaskan pada gambar yang lebih jelas. Ini saya hanya akan menunjukkan di mana terjadinya. Lah, ini terjadinya di testis. Terjadinya spermatogenesis. Testis adalah organ reproduksi pria. Kemudian oogenesis. Untuk oogenesis ini terjadinya adalah di ovarium. Nah, ini ovarium wanita. Pembentukan ovum, ini tahapannya, tapi nanti akan saya jelaskan pada tahapan yang lebih jelas, yaitu ini. Saya jajarkan biar Anda tahu bedanya. Tadi sudah melihat di manakah terjadinya spermatogenesis, yaitu di testis. Ini saya ambil satu sel dari testis tadi. Selnya namanya spermatogonium, sel induk sperma. Ya, sel induk sperma ini kromosomnya adalah 2N alias diploid. Ini Anda lihat. Spermatogonia ini boleh ya disebut spermatogonium, boleh spermatogonia, boleh. Spermatogonia ini akan mengalami mitosis. Ini tidak ada tulisannya nak, tapi diingat-ingat ya. Spermatogonium membentuk spermatosit primer ini melalui peristiwa mitosis. Ya, kita lihat kromosomnya sama dengan induk atau spermatogonia 2N dan spermatosit primer juga 2N. Spermatosit primer ini akan mengalami meiosis pertama. Ingat, meiosis pertama masih 2 sel anak ya, belum 4 sel. Mengalami meiosis pertama menjadi spermatosit sekunder karena dia mengalami meiosis. Coba Anda lihat kromosomnya 2N karena setengah induk, kromosomnya menjadi N. Dan akan menyelesaikan meosisnya yang kedua menjadi 4 buah sel spermatid yang semuanya haploid dan fungsional. Artinya berfungsi semua dan tidak binasa. Nah, ini spermatid. Apa bedanya spermatid dengan spermatogonia? Spermatid ini belum matang, sedangkan spermatogonia ini sudah matang, berekor dan siap membuahi ovum. Sedangkan yang oogenesis ini dimulai dari sel yang ada di gambar bagian tadi ya. Salah satunya adalah salah satunya adalah di gambar berikut ini, namanya satu sel oogonium.
Tahapannya sama, mitosis dulu diikuti meiosis. Oogonia ini kromosomnya diploid, akan mengalami mitosis menjadi oosit primer. Ini masih 2N karena hasil mitosis selnya sama dengan kromosom induk. Dia akan mengalami meiosis pertama sama dengan spermatogenesis tadi ya. Tetapi bedanya kalau pada spermatogenesis ukuran dan bentuk selnya identik pada spermatogenesis, tapi pada oogenesis coba Anda lihat tidak simetris ini ya. Yang satu sel oosit sekunder ini sudah haploid karena dia mengalami meiosis pertama. Sedangkan satunya lagi adalah badan polar. Semua kromosomnya N, badan polar N, oosit sekunder juga N. Oosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel melalui meiosis 2, selnya juga N, tetapi selnya tidak sama besar ukurannya. Yang satu ootit, yang satu adalah badan polar. Jadi oosit sekunder menghasilkan 2 sel anakan tapi tidak simetris. Satunya ootit N, satunya lagi badan polar juga N. Sedangkan badan polar itu sendiri juga membelah menjadi 2 sel identik, yaitu 2 buah sel badan polar. Pada hasil akhirnya nanti 3 kecil-kecil badan polar ini mati atau binasa. Yang tetap hidup adalah ootit, dan ootit akan mengalami pendewasaan menjadi ovum atau sel telur. Jadi kesimpulannya, spermatogenesis dan oogenesis ini sama-sama membentuk sel gamet, sama-sama dihasilkan 4 sel anakan, sama-sama mengalami mitosis dulu diikuti meiosis, tetapi hasil akhirnya berbeda. Ini coba Anda lihat, spermatogenesis ini menghasilkan 4 buah sel yang sama persis, semuanya hidup dan fungsional. Sedangkan oogenesis dihasilkan 4 sel yang tidak sama besar, 3 binasa, 1 fungsional. Nah, itu untuk tahapan spermatogenesis dan oogenesis. Nah, ini perbedaannya, kita lihat tempatnya, hasilnya, prosesnya, ukurannya, waktunya, jumlah produknya. Ini dibaca sendiri ya. Spermatogenesis yang jelas itu pada pria lebih banyak menghasilkan sperma karena ini menghasilkan ratusan juta sperma. Karena 1 kali meiosis 4 sel hidup semua, sedangkan pada oogenesis itu 4 sel yang binasa 3, yang eksis hanya 1, yaitu 1 ovum per bulan. Nanti perbedaannya dibaca sendiri, PowerPoint juga sudah saya kirimkan. Sekarang gametogenesis pada tumbuhan. Ini pembelahan sel gamet pada tumbuhan ini juga salah ketik, terdiri atas mikrosporogenesis pada organ jantan bunga, yaitu pada anteranya, dan megasporogenesis pada organ betina, yaitu bakal biji. Nah, coba Anda lihat nih bagannya. Megasporogenesis ini yang mengalami adalah sel induk megaspora, ini tepatnya di dalam bakal biji. Bakal biji ada di dalam bakal buah. Coba Anda lihat ini, satu sel induk spora akan mengalami meiosis menjadi 4 buah sel. 4 buah ini yang 3 megaspora binasa, yang dipertahankan cuma 1 sel, dan 1 sel ini megaspora ini berkembang dengan cara mengalami mitosis sampai 3 kali. Coba Anda lihat ini, mitosis pertama, mitosis kedua, dan mitosis ketiga. 1 kali mitosis 2 sel. Lalu mitosis kedua kan 3 kali tadi, 2 sel, nek masing-masing mitosis mendapat 2 sel kan 2 kali 2 menjadi 4 sel.
Mitosis yang ketiga, lanek 4 sel masing-masing membelah jadi 2, maka akan membentuk 8 inti ini ya. Hasilnya 8 inti yang merupakan 8 inti pada gametofit betina. Ini pada gambar selanjutnya dilihat tahapannya. 1. Sel megaspora mengalami meiosis 2 kali, meiosis pertama dan meiosis kedua, satu tahap 2 pembelahan ya. 4 inti ini yang 3 binasa, tinggal 1 inti ya, mengalami mitosis sampai 3 kali. Coba Anda lihat hasil akhirnya 8 inti. Ingat 8 inti ini di dalam bakal biji. Nah, ini dalam bakal biji formasinya seperti ini. Yang 3 ukurannya sama adalah antipoda, nanti akhirnya binasa. Yang 2 di tengah itu adalah inti kandung lembaga sekunder. Ini semuanya N ya, 8 inti. Cuma yang di tengah ini kan NN, nanti menyatu, inti kandung lembaga sekunder menyatu, jadi melebur jadi satu. Sehingga kalau melebur jadi satu kan menjadi 7 inti, yang inti kandung lembaga sekunder 2 N. Dari mana 2N? Lihat tadi 2 inti masing-masing N melebur jadi 1 menjadi N. Kemudian yang ada di bawah ini kutub berlawanan, yang besar sekali itu inti ovum ya, yang besar sekali diapit oleh 2 sinergit. 2 sinergit nanti akan binasa. Jadi 8 sel tadi yang ukurannya sama, 3 buah ukurannya sama adalah antipoda ini nanti akan binasa. Yang 2 di tengah inti kandung lembaga sekunder menyatu, N plus N, 2N ini nanti akan hidup. Sedangkan yang 3 di lawan kutub sebelahnya, di kutub berlawanan, yang 2 kecil-kecil sinergit nanti akan binasa, dan yang 1 besar adalah ovum. Jadi akhirnya 7 inti ya, 7 inti karena yang 1 plus 1 ya, IKLS tadi melebur jadi 2N. Sedangkan yang ovum N, sinergit N, antipoda dan 2 antipoda adalah N. Sekarang mikrosporogenesis. Ini terjadi dalam polen. Satu polen ini daripada antara, saya besarkan ini. Polen ini, satu inti ini akan mengalami meiosis menjadi tetrat 4 ya. Ini nanti yang membelah 1 4 ini yang kecil ini, lihat dia akan membentuk 4 buah inti polen. Coba Anda lihat mikrosporofit tadi ya, sel induk serbuk sari, karena ini pada organ kelamin jantan. Kalau tadi yang Bu Esti omongkan 8 inti, yang 2 menyatu tadi pada betina. Mikrosporosit sel induk serbuk spora ini nanti akan mengalami meiosis 2 kali menjadi mikrospora. Jadi mikrosporofit mengalami meiosis menjadi mikrospora, semuanya N ya. Mikrosporofit 2N mengalami meiosis N. Mikrospora ini nanti akan mengalami karyokinesis. Karyokinesis itu pembelahan inti ya. Kalau sitokinesis adalah pembelahan sel. Dia mengalami karyokinesis menjadi nukleus generatif dan nukleus saluran serbuk sari. Nukleus generatif ini nantinya akan menjadi 2 nukleus sperma dan nukleus saluran serbuk sari. Jadi hasil akhirnya nanti menjadi 2 inti sperma, yaitu inti sperma 1 dan inti sperma 2 dan saluran serbuk sari. Ini secara ringkas disatukan, bisa dibandingkan tahapan ringkasan mikrosporogenesis. Jadi yang atas ini jantan, mikrosporogenesis, sedangkan yang bawah ini megasporogenesis pada betina, yaitu pada
bakal biji, sedangkan yang mikrosporogenesis pada serbuk sari. Ini coba Anda lihat hasil akhirnya ya. Tadi yang 8 sel pada betina terjadi pembuahan ganda nantinya. Kan inti sperma 1 membuahi IKLS menjadi endosperm atau cadangan makanan. Makanya dia 3N. Kenapa 3N? Tadi N plus 2N 3N, sedangkan yang embrio ini 2N. Kenapa? Inti sperma 1 N, kemudian ovumnya juga N. Ini juga ada keterangannya ya di sini. Yang 3 antipoda, kemudian sinergit mengapit atau mengawal ovum. Ini sedangkan yang pada jantan ini adalah inti generatif dan saluran bulu serbuk sari. Yang saluran serbuk sari atau inti vegetatif nanti penunjuk jalan, setelah itu binasa, dan yang inti sperma 1 dan inti sperma 2 tadi mengadakan pembuahan ganda. Nah ini kalau pada bagan organnya ya, sel haploid, mikrosporoid pada serbuk sari tadi sudah dijelaskan prosesnya, dan satunya adalah megasporopit pada bakal biji. Nah ini kalau sudah di dalam bakal biji formasinya seperti ini. IKLS ini tampak menyatu. Coba Anda lihat inti kandung lembaga sekunder disingkat IKLS. Ini 2N, 3 antipoda di kutub yang berlawanan, dan ovum yang di tengah, sinergit yang mengapit. Ini nanti inti tabung yang Bu Esti lihatkan tadi sebagai penunjuk jalan terhadap inti generatif. Setelah itu mati. Inti generatif nanti kan membelah jadi 2, inti sperma 1 dan inti sperma 2, dan mengadakan pembuahan ganda. Nah ini pembuahan ganda apa? Nah pembuahan ganda karena terjadi 2 kali pembuahan. Yang pertama tadi inti sperma 1 membawa ovum menjadi embrio yang 2N atau zigot, dan inti sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder yang 2N. Dari mana 2N? Tadi menyatu menjadi endosperm yang 3N, dan ini terjadi pada angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan pada gimnospermae pembuahannya pembuahan tunggal karena hanya terjadi peleburan inti sperma dan ovum menjadi zigot, jadi nggak punya endosperm. Gimnosperma itu balalane atau bangsanya melinjo, sikas, kemudian pinus, dan ginkgo biloba, itu tanaman-tanamannya ya. Nah ini pembuahan ganda pada bagannya bisa sampai lihat tadi sudah Bu Esti jelaskan ya. Formasinya memang seperti ini di dalam bakal biji. Perbedaannya, nah ini hasil akhirnya tadi mikrosporogenesis 2 nukleus sperma, 1 nukleus tabung, sedangkan megasporogenesis 3 antipoda tadi 8 inti ya, 2 sinergit, 1 ovum, 2 fusi inti kandung lembaga sekunder yang 2N tadi. Mitosesnya hanya 2 kali kalau mikrosporogenesis, sedangkan megasporogenesis 3 kali. Ini tempat terjadinya tadi sudah dibahas. Mikrosporogenesis di antera, yaitu di serbuk sari polen, megasporogenesis di ovarium bakal biji. Mikrosporogenesis 4 sel hidup semua, yaitu inti sperma 1, inti sperma 2, inti tabung, dan bulu serbuk sari tadi ya. Sedangkan megasporogenesis 1 sel hidup tadi ovum, 3 sel degenerasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.